Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan pada di akhir bulan Januari ini 2024. Sebentar kita akan masuk ke bulan Februari, bulan kedua. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, amin. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan biarlah di awal tahun ini kita terus semakin berkenan kepada Tuhan, semakin memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan bila pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat-jemaat-Mu datang ke rumah Tuhan, bukan sekedar menjalankan rutinitas kami sebagai orang Kristen ya Tuhan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami memiliki kerinduan kami. Terus semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Rindu akan hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama-sama menaikkan syukur dan pujian bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari semula Tuhan sudah menetapkan langkah kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dari semula. Amin. Telah Kau tetapkan. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi dari awal. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. dari awal Kau menetapkan langkah kami Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
jadikan hidupku berarti. Dari awal bersama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dari semula telah Kau tetapkan. Amin Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bersama katakan Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. semua baik, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik, semua baik. Haleluya. semua baik, semua baik. Kau Tuhan yang baik. Apa yang telah Kau perbuat Terima kasih di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua baik, Kau Tuhan yang selalu menyertai langkah sungguh kami. teramat baik. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Kau hidup kami. jadikan Terima hidupku kasih Tuhan. berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau Tuhan mengangkat hidup kami menjadi berarti bagi Anugerah-Mu yang besar. kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami beri pujian. Kami berikan hormat bagi-Mu. Engkau Immanuel. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia menyertai langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu menyembah segenap hidup kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kau menyertai langkah-langkah hidup kami Tuhan. Tangan-Mu dan gadamu itu yang menghibur kami. Kami bersyukur dan kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu. Naikkan syukur kepadamu. Kami panggil Engkau ya Aba, Bapakku yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan hidupku. Thank you Jesus. Engkau baik, Engkau baik.
Bapa yang ajaib buat hidupku. Haleluya. Tanganmu selalu memegang tanganku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji namamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Kaulah pemilik hidup kami ya Bapa. Gembala yang baik. Gembala yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur setiap kebaikan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di saat kami lemah Tuhan, seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu memberikan itu buat kami. Jalan yang ajaib, yang tidak pernah kami kira, tidak pernah kami pikirkan, Tuhan selalu menyediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersuka karena Engkau Tuhan yang baik. Kami mau bernyanyi buat namamu ya Tuhan. Bersorak bagi kebaikan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang tidak pernah menyebutkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya, kita mau bersuka. Kita mau naikkan syukur kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat suara kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Haleluya. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama kita katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Jadi bagi Dia. Haleluya. Dari awal kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Katakan samping kanan kirimu. tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Haleluya. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab
Ia sanggup. Sama-sama katakan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan Penuh kuasa. bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang Melawat kita, nyanyi baginya. kebesarannya, yang kuat dan Penuh kuasa. bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang. Melawat kita, nyanyi baginya. Sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan yang selalu menemani langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami, atas setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak pernah satupun Engkau gagal dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah satupun Engkau meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya kepada Engkau. Haleluya, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, Amin Tuhan, selalu ada di dalam-Mu. thank you Jesus. Ku tidak akan
meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami hidup karena firman-Mu Tuhan. Kami hidup karena percaya kepada Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak mau menyerahkan keadaan ini Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan iman sekali lagi katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hidup. Engkau memberikan kami kesempatan waktu untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami, Engkau sanggup, Engkau akan memberkati dan akan memberikan kami hikmat pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kau begitu sangat mengasihi kami, Kau begitu sangat peduli kepada kami Tuhan, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami di tengah-tengah ibadah kami hari ini.
Nyatakanlah isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami, umat Tuhan GBI Cibunar di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini menjadi alat di dalam Tuhan, menyampaikan isi hati dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur ya hari ini diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, tidak terasa sudah minggu keempat ya, bulan Januari. Sebentar lagi mau Natalan lagi ya. Pasca dulu kali. Habis pasca, cepat itu nanti. Tahu bulan 5, bulan 6, wah Natalan lagi, tahun baruan lagi ya. Di nama Tuhan, waktu itu berjalan begitu cepat ya. Baik, saya mohon maaf, kemarin tidak bisa ikut rapat karena berbagai macam hal yang mengganggu, gangguan-gangguan kesehatan ya di keluarga kami. Puji Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah lengkap, komplit ya, full tim. Kirain tadi nggak bisa dari kemarin, tapi puji Tuhan. Kadang mesti dipaksa-paksain ya, sakit kalau diturut-turutin, kagak selesai-selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan berkhotbah. Ya. Iman sebagai gaya hidup. Ya. Judul firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai iman sebagai gaya hidup dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Elohimnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat yang ke-11, ya. Saya ulang ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa seperti memuji serta memuji Elohimnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, kita tahu Daniel adalah seorang anak muda Yahudi. Ya. Dia adalah seorang anak muda yang dibuang ya, yang hidup di dalam pembuangan di Babilonia. Daniel ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Kalau kita membaca kitab Daniel, Daniel ini merupakan bangsawan dan juga wakil raja. Ya, selama periode 5 kekaisaran Babilonia. Bayangkan kalau satu periode itu 5 tahun, Daniel ini menjadi bangsawan sekaligus wakil raja. Pada zaman pemerintahan Babilonia itu berkuasa ke atas seluruh bumi, kerajaan-kerajaan di dunia. Maka Raja Babel itu mempunyai 120 raja. Ya, yang memerintah atas daerah-daerah kekuasaannya di seluruh dunia pada masa itu. Dan Daniel salah satu dari 1 sampai 3 orang yang menjadi wakil raja yang memerintah atas 120 raja-raja itu. Ya.
Jadi ini orang yang luar biasa. Walaupun Daniel ini menjabat sebagai negarawan, bangsawan, bukan pada saat bangsa Israel memerintah, tetapi Daniel adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami seringkali mengatakan Daniel ini nabi musiman, ya. Musiman. Jadi pada saat-saat tertentu saja. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel itu bukan orang yang gak ada kerjaan. Daniel orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Daniel yang mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab sebagai wakil raja. Tetapi Daniel luar biasanya, dia mempunyai kebiasaan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang luar biasa dari Daniel. Maka kebiasaannya ini, saya yakin inilah yang membuat Daniel diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Bahkan Daniel menjadi wakil raja. Tetapi ada suatu masa, suatu waktu Daniel menghadapi tantangan berat dalam peribadahan. Kalau kita membaca Alkitab ini, Daniel adalah salah seorang yang tidak mau menyembah dewa, yang dibuat oleh Raja Babel, Raja Darius pada masa itu. Daniel tidak mau, Daniel tidak mau menyembah, dan Daniel mau dibunuh bersama dengan orang Yahudi yang hidup pada masa itu. Daniel mau dibunuh, Daniel mau dibinasakan. Karena dicari-cari celah di dalam pekerjaannya, nggak ada yang salah, bagus semua, prestasi semua, terbaik semua. Maka orang mencari celah, cara bagaimana Daniel itu bisa dihabiskan, bisa dibunuh. Tetapi apa yang dilakukan Daniel, dia seperti biasa, tenang, tidak takut. Daniel menunjukkan imannya yang luar biasa. Dia tidak takut, dia tenang, dia berbuat seperti biasa yang dia lakukan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia tunjukkan imannya kepada Tuhan. Di sini Daniel menunjukkan iman sebagai gaya hidup. Gaya hidupnya ini yang tadi saya katakan, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel menjadi pribadi yang beriman dan imannya itu sebagai gaya hidupnya. Inilah iman yang tunjukkan Daniel sebagai gaya hidup. Ditulis dalam ayat ini seperti yang biasa dilakukannya. Inilah Daniel yang menjadi pribadi yang memiliki iman sebagai gaya hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, seperti halnya Daniel yang menunjukkan sebagai gaya hidup, menunjukkan iman sebagai gaya hidup, begitu jugalah kita seharusnya sama seperti Daniel, menjadikan iman sebagai gaya hidup. Tentunya Tuhan bukan orang yang iseng menuliskan cerita atau kisah ini, yang akhirnya kita pelajari, kita baca, kita renungkan hari ini. Bukan Tuhan yang iseng. Tapi Dia Tuhan yang punya maksud, tujuan supaya kita belajar seperti Daniel. Daniel yang memiliki iman sebagai gaya hidup. Jadi semua firman Tuhan yang kita pelajari
itu bukan yang sembarangan, bukan kebetulan, bukan yang biasa, tetapi yang luar biasa. Supaya kita sebagai umat Tuhan masa kini mempelajari, merenungkan dan melakukannya seperti Daniel yang memiliki iman sebagai gaya hidup. Kita seringkali berkata hidup sehat sebagai gaya hidup. Oh, itu enggak masalah, itu enggak salah. Tetapi apakah kita menjadikan moto hidup kita, perilaku hidup kita, iman sebagai gaya hidup? Karena seringkali kita berkata kita orang beriman kepada Tuhan, tetapi persoalannya adalah apakah kita benar-benar menjadikan iman kita sebagai gaya hidup dan perilaku hidup kita sehari-hari. Oh, saya orang beriman Pak Pendeta. Oh, ke gereja, memberikan persembahan persepuluhan, melayani Tuhan. Tetapi apakah hidup kita sebagai atribut orang beriman kepada Tuhan? Apakah kita juga menjadikan iman sebagai gaya hidup kita? Ini persoalannya. Ini letak masalahnya. Ya. Maka hari ini kita mau belajar seperti Daniel yang memiliki iman sebagai gaya hidup. Kita udah berkali-kali belajar tentang iman. Iman dan firman Tuhan, iman dan kuasa, apalagi iman dan doa. Tapi hari ini kita mau benar-benar merenungkan apakah kita mampu, apakah kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup kita. Setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk melakukan iman sebagai gaya hidup. Keselamatan itu adalah pondasi awal, dasar. Tetapi selanjutnya, apakah kita mengerjakan keselamatan itu dengan tindakan iman sebagai gaya hidup? Itu yang menjadi titik berat penekanan kita hari ini. Keselamatan itu bukan sekedar urusan mati masuk sorga, tetapi apakah kita melakukan tindakan iman kita terhadap Tuhan dan firman-Nya setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Itu yang penting. Ya, itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Menjadi spirit kita. Spirit. Semangat kita. Ya. Untuk menjalani hidup kita dengan iman sebagai gaya hidup. Ya. Jadi saya ulang ya. Sebagaimana Daniel menjadikan iman sebagai gaya hidup, maka kita pun seharusnya menjadikan iman kita sebagai gaya hidup. Yang jadi pertanyaannya adalah, bila manakah iman itu dapat dijadikan sebagai gaya hidup? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ini yang mau jadi perenungan kita pagi hari ini. Banyak sekali firman Tuhan Alkitab menjelaskan panjang dan lebar. Banyak. Bagaimana, bila mana, mengapa, kita udah belajar itu. Kan kalau kita belajar firman Tuhan banyak sekali. Tapi hari ini saya mencoba dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, saya mencoba mau menjelaskan. Bila manakah iman itu dapat dijadikan sebagai gaya hidup? Yang pertama, bila kita tetap taat. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan iman sebagai gaya hidup kita, yang pertama bila kita tetap taat. Ibrani 11 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu baca di Alkitab masing-masing. Jangan ngeliatin saya udah dari dulu udah ganteng ya. Baca, silakan, ada Alkitab digital, silakan ya.
Perhatikan sama-sama. Ibrani 11 ayat yang kelima. Oh maaf, ayat yang ke-8, maaf ya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu, kita sudah kenal Abraham ini melalui cerita-cerita. Ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Abraham ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, bayangkan dia terima firman dari Tuhan, Abraham kau keluar dari negerimu, ya keluar aja. Kalau kita kan sekarang karena udah tahu ceritanya Abraham selanjutnya, oh begini-begini. Tapi saya membayangkan posisinya Abraham pada saat itu. Disuruh keluar tapi nggak tahu mau kemana. Sama seperti saya suruh anak saya Gamaliel keluar dari rumah. Pasti dia nanya, mau kemana Pak? Mau ngapain kita? Enggak, keluar aja. Saya akan menuntun ke negeri yang akan kutunjukkan. Kutunjukannya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu kemana. Pasti anak saya kalau saya bilang gitu, papa lagi error. Anak saya suka ngomong gitu, yang nomor 2 error. Nomor 3 error yang belum bisa ngomong error. Papa lagi error tuh. Tapi tidak dengan Abraham, dia taat. Ya, Abraham keluar dia. Ini firman Tuhan ya, ini yang luar biasa. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Belum lagi kalau kita baca Kejadian 15 ayat 6, ini yang luar biasa. Abraham dijanjikan Tuhan keturunan yang berlimpah-limpah, seperti bintang di langit dan lain-lain sebagainya. Lalu yang luar biasanya Abraham belajar seperti ini Bapak Ibu. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya Abraham. Wah. Ya. Kalau kita baca lagi Roma 4 ayat 18, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Ini yang luar biasa lagi dari Abraham. Dia tunjukkan imannya sebagai gaya hidup ketika dia menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ketaatan kita kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita. Taat kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kecuali manusia yang menyampaikan kebenaran menurut firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada bapak gembala, ada bapak rohani yang menyampaikan firman Tuhan. Kita juga mesti taat. Tetapi yang lebih utama ketaatan kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara tentang mengampuni, kita nggak tahu, kita nggak terima, tapi kita mau taat. Ngampuni gimana Pak? Orang dia udah menyakiti hati saya, kata firman Tuhan mengampuni. Bahkan kata firman Tuhan 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni saudaramu yang bersalah kepada engkau. Kita mungkin nggak ngerti seperti apa yang Abraham lakukan. Nggak ngerti.
Nggak ngerti saya Tuhan, bagaimana saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya? Bagaimana saya bisa menghormati, mengasihi suami yang kayak gitu deh? Gaje, nggak jelas. Bagaimana saya bisa mengasihi istri yang gitu deh? Tapi kata firman Tuhan, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Kalau kita mau menjadikan iman sebagai gaya hidup, kita tetap taat. Taat. Ya. Beri, kalau Tuhan katakan beri, beri, bukan diberi dipukul ya, maksudnya bukan ya. Beri. Kadang-kadang digerakkan Tuhan, saya harus, Tuhan nggak punya uang, ini cuma segini buat ongkos, buat tapi harus Tuhan kasih, udah. Kadang nggak ngerti, ya. Tiba-tiba mau kemana Pak? Mau pulang? Kemana? Ke Tomang? Wah saya kebetulan lewat. Nggak tahu kebetulan lewat atau Tuhan suruh dia harus lewatin itu tempat saya. Ya. Tahu-tahu, iya Pak, terima kasih ya udah dianterin. Ternyata rumahnya di Bekasi, dibalik lagi. Saya pernah beberapa kali begitu Bapak Ibu. Pas keluar dari mobil nih ada berkat Pak Pendeta diamplopin. Sebelumnya makan dulu. Habis itu kasih setoran ke istri. Kadang kita nggak ngerti apa yang mau Tuhan mau dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kita taat aja, taat. Firman Tuhan kepada Bapak Gembala, kepada Bapak Rohani, itu kita mesti taat. Lakukan, taat. Kepada Tuhan apalagi. Maka seperti Abraham yang memiliki gaya hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketaatan sejati kita tunjukkan melalui ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada orang yang dipilih Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan dan ketaatan kepada aturan. Ya. Kita harus taat supaya kita memiliki atau menjadikan iman sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, bila manakah iman dapat dijadikan sebagai gaya hidup? Yang kedua, bila kita tetap tekun. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-8. Silakan baca di Alkitab masing-masing ya Bapak Ibu ya. Supaya jangan sia-sia Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ya. Saya khotbah juga nggak lama-lama, tapi kita mau manfaatkan ini untuk belajar firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi orang yang menabur itu diidentikan adalah orang yang tekun. Ya. Sama seperti petani. Ya, dia tekun menabur benih. Ya, tekun aja dia tabur, dia olah itu tanah, lalu dia tabur lagi. Saya ada lihat orang-orang yang bertanam ya, bercocok tanam ya. Dia itu kasih dulu pupuk apa gitu ya untuk biar gembur itu tanahnya. Lalu diapain tuh tanahnya, diolah lagi, dikasih lagi pupuk. Ditabur lagi, baru ditaruh benih. Ya, tahapannya banyak begitu ya. Habis itu dia tunggu tuh. Dia tunggu dengan setia, ya dia bersihin
lalang-lalang gitu ya, yang tanaman-tanaman liar dia bersihin, dia ambil batu-batu, ya, lalu dia tunggu lagi sampai tanah itu menghasilkan. Orang yang tekun, ya, seperti itu. Tekun dia, terus melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tekun, tetap melakukan pekerjaannya, tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Tekun dia. Ya, kemarin saya ngobrol sama istri, ada tukang roti di daerah rumah kami. Itu menurut saya dia tekun banget jadi tukang roti. Tukang roti yang digini loh, gendong, yang dipanggul. Karena waktu saya kecil, dia tukang roti. Pagi-pagi tuh, ayah enek, atau bahasa Sunda apa gitu ya. Cara dia kode untuk memanggil orang-orang supaya beli rotinya, ayah enek, itu selalu saya dengar dari kecil. Ayah enek gitu kan. Ya, mah itu dia dari saya kecil tukang roti sampai hari ini tukang roti. Tekun dia dari tukang roti. Kadang dia panggul, kami lihat dari Central Park, Taman Anggrek gitu ya, panggul, Pak, masih jualan roti? Masih Pak. Ya, kita tekun di dalam peribadahan. Kita tekun, mesti setia, belajar setia. Jangan seperti yang Bapak Gembala katakan ya, minggu pertama banyak, minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga tambah berkurang, minggu keempat tambah berkurang. Jangan begitu. Tekun kita. Berjuang susah-susah, udahlah ke gereja lah, saya bilang udahlah. Pak, gaskan gue bilang. Lanjut, gue bilang. Sembuh sendirilah itulah, saya bilang. Udah kita tekun, mari kita tekun dalam peribadahan. Setia kita dalam beribadah. Jangan tinggalkan peribadahan ibadah kita. Pak Gembala itu sering tuh. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihlah dirimu beribadah, karena beribadah berguna dalam banyak hal. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Latih diri kita beribadah, latih tekun kita beribadah. Bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Paksa kalau perlu. Kok anak saya nggak mau sekolah minggu, wah sapu lidi, wing. Apa-apa untuk mencari yang kekekalan kita mesti paksa. Ya. Kalau dari sekarang kita manja-manjain anak-anaknya, udah tidur. Malah tidur terus, nanti jadi remaja pemuda tidur terus. Kan si Gamaliel umur berapa itu mah? Saya masukin ke bak. Udah. Sabodo dah. Ya. Latih. Kita mau latih diri kita sendiri, anak-anak kita untuk beribadah, ibadah remaja pemuda, ibadah sekolah minggu, ya, ibadah apalagi, kaum wanita, GBI, WBI. Mari latih kita, tekun kita. Jangan kita ngomong kita orang Kristen, orang kita beriman kepada Tuhan, beribadah aja malas-malesan. Ya, jangan kalau kita mau nonton sesuatu, kita semangat. JKT48, konser di mana? Itu anak mahasiswa asrama kami. Sampai dia tinggalin ibadah persekutuan di kampus untuk nonton itu sampai jam 12 malam. Tahuan sama CCTV. Habis sama ibu asrama. Untung saya bukan bapak asramanya. Latih diri kita beribadah, Bapak Ibu.
Jangan untuk latihan-latihan yang lain. Apa? Latihan apa? Gym, senam. 1, 2. Tapi kalau beribadah, mari Bapak Ibu, ya, tahun 2024 tekunlah kita beribadah. Suami nggak mau ibadah, udah kita yang beribadah. Nggak mungkin suaminya kita pukulin pakai sapu lidi kan? Udah, beribadah kita, tekun kita. Ya, tekun dalam pekerjaan. Pekerjaan apa yang kita sudah Tuhan berikan kepada kita, tekun kita. Saya bersyukur saya sudah mengajar 15 tahun, hampir 15 tahun Bapak Ibu. Saya tekuni itu. Ya. Saya pernah sekali waktu mengajar, diledek-ledekin sama teman dosen. Karena saya sudah S2, suruh ngajar Pancasila. Pancasila. Apaan? Saya ingat itu. Saya ingat tuh kata-katanya. Udah ledekin. Setiap saya masuk ke kelas ngajar Pancasila, saya bawa buku Pancasila. Dosen Pancasila. Apain lo kuliah S2 teologi malah belajar Pancasila? Saya sampai rumah nangis sama Tuhan, kok saya ngajar Pancasila sih? Tapi saya taat sama pimpinan, udah. Pada ulat ngajar Pancasila, siap, saya bilang, udahlah. Padahal dalam hati nggak terima, tapi taat aja saya, tekun aja saya. Ketika ada penerimaan dosen di BINUS, Bapak ngajar Pancasila. Oh iya, saya ngajar Pancasila, Pak. Bapak ngajar kewarganegaraan. Iya, Pak, saya ngajar kewarganegaraan. Bapak diterima ya, karena pengalaman Bapak, surat-surat mengajar Bapak punya pengalaman menjadi dosen Pancasila dan kewarganegaraan. Masuk saya ngajar di BINUS, Bapak Ibu. Coba kalau saya nggak tekun, nggak terima. Karena ada beberapa dosen nggak terima, akhirnya dilimpahkan kepada saya. Mungkin kayak kelihatan orang bego gitu ya. Udah terima aja dah, saya terima aja dah. Ya, akhirnya saya dipercaya lagi dari BINUS, sudah punya pengalaman mengajar Pancasila dan kewarganegaraan. Saya mengajar Pancasila kewarganegaraan di Universitas Multimedia Nusantara. Tekun, udah tekunin aja. Saya tekunin aja, mau ngajar Pancasila, kewarganegaraan, ayo. Kan tinggal beli buku. Saya beli buku Bapak Ibu, sampai bela-belain. Bener nih Tuhan, saya ngajar Pancasila, saya beli bukunya dah. Beberapa buku saya beli. Kan jadi dosen kan mesti baca kan. Tapi puji Tuhan dari situ saya jalan. Jalan lagi, Tuhan buka lagi, ngajar Pancasila, kewarganegaraan, dan lain-lain. Ya, kita tekun dalam pekerjaan kita, tekun di dalam pernikahan kita. Ya, pernikahan kita ini yang Bapak Ibu, yang kita menjadi keluarga suami istri mesti tekun, mesti setia sama pasangan kita masing-masing. Banyak godaan loh, banyak. Bang. Kok disenggol-senggol. Ya apalagi gemoy begini kan. Banyak yang mau loh gini-gini. Istri saya orangnya nggak cemburuan, ya. Godain, kalau rambut udah mulai begini kan, ya. Tekun di dalam pernikahan, tekun di dalam pelayanan, ya. Coba kita lihat ada satu contoh yang luar biasa dari Daniel dan kawan-kawannya. Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar itu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Elohim kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuhan dirikan itu. Luar biasa gak nih? Ya. Kalau Tuhan, mereka yakin Tuhan akan sanggup melepaskan mereka. Mereka yakin, mereka beriman kepada Tuhan. Mereka tekun di dalam melakukan segala pekerjaan, pelayanan mereka, peribadahan mereka, mereka tekun. Tapi mereka diperhadapkan kepada suatu masalah, tetapi yang luar biasanya, kalaupun seandainya tidak Tuhan, tapi kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Ini yang luar biasa. Ya, walaupun kita tidak dijawab doa, berbagai banyak masalah yang kita hadapi, bahkan mungkin penyakit yang dahsyat menimpa tubuh kita. Mudah-mudahan jangan. Beberapa hari ini saya terima mahasiswa meninggal gara-gara GERD, akut. Aduh, gara-gara serangan jantung. Berapa orang nih saya terima dari kemarin, berita duka cita terus. Ya. Tapi banyak orang karena sakit penyakit yang luar biasa dia tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, marilah kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Maka itu akan menjadikan iman menjadi gaya hidup kita. Amin. Terakhir, yang ketiga. Tadi bila kita tetap taat. Ya, yang kedua bila kita tetap tekun. Dan yang terakhir bila kita tetap tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sengaja saya nggak tulis ayatnya ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Salah seorang bantu saya baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa, jadilah tenang. Ya, dan kuasai dirimu karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bisa ya dibolak-balik. Dan itu maknanya luar biasa. Jadilah tenang. Orang yang tenang itu adalah orang yang menunjukkan hidupnya itu punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Punya kepastian dari Tuhan melalui firman-Nya. Tenang. Ya. Enggak takut dia. Sama seperti Daud menghadapi Goliat, enggak takut dia, tenang dia. Ya. Udah, enggak usah pakai baju tentara. Udah yang sederhana aja, tenang dia lempar-lempar. Kalau dia enggak tenang lemparnya berantakan begitu, ketakutan gitu, saya yakin Goliat enggak kalah. Tapi Daud itu tenang. Dia ambil, ya, dia pilih yang terbaik batu, dia tahu itu karena dia biasa melakukannya ya di dalam pengembalaannya. Dia taruh, dia ini tenang, jidatnya si Goliat nih, fokus dia, tenang dia, tak. Saya perhatikan Daud itu tenang, dan Goliat sebesar apapun jatuh. Tenang. Orang yang tenang itu ya dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Malah kalau kita panik, kita takut, kita nggak tenang, wah persoalan bukan malah makin bisa diselesaikan, malah tambah berantakan. Kacau. Makanya kalau ada gempa, orang dibilang tenang. Tenang menuruni tangga, tenang. Karena kalau orang tenang, dia dapat menuruni tangga dengan baik. Lebih banyak jiwa yang diselamatkan daripada korban. Bayangin kalau kita nggak tenang,
Dari ada gempa, kita nggak tenang, jatuh tindih-tindihan semua, mati semua. Padahal belum tentu gedungnya itu rubuh, tapi orang yang dalamnya udah mati. Makanya kita mesti tenang. Orang yang tenang itu menunjukkan dia beriman kepada Tuhan. Ya, kalau di rumah ribut, saya keluar, menenangkan diri. Istri saya, di mana kau, Pak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Masih tenang kita. Kalau suami, istri udah wah, suami jangan wah. Anak-anak ikut wah, udah tenang. Kalau nggak suami tenang, nggak tenang, istri yang tenang. Ya, kalau suami istri nggak tenang, anak-anak harus kita tenangkan. Ya, mesti tenang kita. Dalam menghadapi persoalan apapun tenang, supaya kita dapat berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus itu tenang, pribadi yang tenang luar biasa. Ya, murid-muridnya panik, ketakutan, bimbang, khawatir. Tuhan Yesus tenang. Nah, itu kan Tuhan Yesus, Pak. Saya kan beda. Ya iya, kita mesti belajar supaya tenang. Ya. Anak-anak pertama kami dulu Gamaliel itu sebulan itu bisa 3 kali ke rumah sakit. Tapi sekarang kalau anak-anak kami yang sakit, yang kedua dan ketiga, kami sudah lebih tenang karena udah punya pengalaman. Kalau dulu, wah, habis duit buat ke rumah sakit sebentar-bentar, karena dulu rumah kami dekat rumah sakit ya, di Rawamangun, di Pulau Gadung ya. Dengan tinggal jalan doang, rumah sakit besar lagi. Kenapa lagi Gama, kata susternya. Ya udahlah, nggak tenang. Ya. Maka dalam segala persoalan kita mesti tenang. Orang yang tenang itu dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup. Amin. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai iman sebagai gaya hidup. Bila manakah iman dapat dijadikan sebagai gaya hidup? Yang pertama, bila kita tetap taat. Yang kedua, bila kita tetap tekun. Dan yang ketiga, bila kita tetap tenang. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Haleluya Tuhan, terima kasih. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan baru. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, yang bersanggup menggenapi. Haleluya, 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 terima kasih. Haleluya, 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 kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus Tuhan di dalam hati kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami kepada firman-Mu.
agar kami Tuhan tetap kuat menjalani hari-hari hidup kami, agar iman kami menjadikan kami sebagai gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, semua dikuatkan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan dan keluarga. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya undang para pundi-pundi pelayan persembahan bisa maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti Saudari Voske kita pimpin dalam doa. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan, anugerah-Mu yang besar untuk setiap kami. Dan kalau saat ini Tuhan kami mendapat kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan tangan Tuhan tempat ini. Biar Tuhan memberkati Tuhan, apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan, biarlah ini semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, Selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk pelayan Tuhan untuk besok minggu depan. Saya persilakan tim multimedia untuk menampilkan tugas-tugas pelayanan untuk minggu depan di minggu pertama. Ada tambahan mungkin dari Bang Daulat atau tidak ada? Kita akan masuk doa penutup. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Daulat Tambunan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Inilah ibadah kami kepada Engkau Tuhan pada hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya ibadah kami sangat berguna bagi kehidupan kami masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani dan bertugas hari ini, berkati dan urapi kami. Berikan kami selalu semangat, sukacita, roh yang menyala-nyala kepada kami semua. Berkatilah para hamba-hamba-Mu ini yang telah berjeri lelah melayani sebagai singer, sebagai WL, pemain musik, penyambut jemaat, multimedia, dan persembahan. Berkatilah mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu ini yang melayani dengan ketulusan dan kesetiaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, Tuhan Kau memberkati kami semua. Kami datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Kami datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami datang yang hari ini
penuh dengan pergumulan beban berat, pulang dengan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa apa yang kami terima hari ini, baik melalui puji-pujian, firman Tuhan dan seluruh ibadah, kami akan bagikan, kami akan ceritakan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang sedang melayani di gereja lain Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, biar diurapi dan dipakai Tuhan menceritakan, memberitakan firman Tuhan. Bapak rohani kami selalu kami doakan, Ibu rohani dan seluruh keluarganya Tuhan berkati dan urapi. Berkati kami semua para tim pengembalaan majelis, Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh program kerja yang sudah ditetapkan kemarin. Tuhan berkatilah, urapi setiap program kerja kami. Semua kami yang bertugas dan diberikan tanggung jawab, Tuhan urapi dan berkati kami. Agar kami melayani dengan ketulusan dan kesetiaan, ketekunan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh program kerja kami, baik yang rutin maupun non-rutin, ibadah-ibadah kebaktian minggu, sekolah minggu, remaja pemuda, kebaktian kaum wanita, diberkati dan diurapi Tuhan, supaya kami boleh semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami seperti ini, biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu diberkati dan diurapi Tuhan berlimpah-limpah, agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami bawa kepada-Mu. Kami akan beberapa hari ke depan akan memilih calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden. Tuhan tolong kami agar kami dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menggumulinya di dalam doa-doa kami, supaya pemimpin yang kami pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan siapapun pemimpinnya kami percaya itulah wakil Tuhan dan kehendak Tuhan bagi bangsa kami. Kami ingin Tuhan berjalan secara tertib, damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang membuat kami ketakutan, khawatir. Tapi biarlah Tuhan berjaga-jaga melalui para malaikat-Mu melindungi bangsa kami, TPS dan bagian-bagian yang penting. Dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan sudah utus. Dan kami semua ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami, supaya kami masih tetap bisa beribadah Tuhan, supaya kami bisa tetap bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, karuniakan damai sejahtera dan keamanan dari Tuhan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan pulang dan kami akan kembali minggu depan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami mempersiapkan diri kami untuk masuk bersama-sama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian ini dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Dan dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Turunlah dan terimalah dengan iman segala rahmat yang besar dan berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita,
mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya bersandar, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus